Hari ini kita akan mendiskusikan tentang pembangunan di bidang politik. Kita kemarin sudah bahas tentang apa itu pembangunan, apa administrasi, dan apa yang dimaksud dengan administrasi pembangunan. Pembangunan itu karena kita sudah kemarin bahas mencakup seluruh aspek dan bidang serta sektor, bahkan juga pada hal-hal yang tidak hanya bersifat fisik atau material semata, tapi juga pembangunan itu bersifat pembangunan mental, spiritual, dan rohani dari satu bangsa atau satu masyarakat, sehingga pembangunan itu adalah kegiatan yang terintegral, holistik, dan menyeluruh begitu. Tidak parsial atau sepotong-sepotong, karena ujung akhir dari pembangunan itu adalah meningkatnya kesejahteraan, pada saat yang sama juga menciptakan orang-orang yang mampu menikmati pembangunan itu, dalam arti dia sehat secara jasmani dan sehat secara rohani, juga memiliki kemampuan intelektual dan spiritual. Makanya hal itu juga seiring dengan tujuan merdekanya satu bangsa, bahkan hadirnya satu bangsa yang itu memiliki tanggung jawab untuk mengelola pembangunan itu sendiri. Nah, kali ini saya memulai penjelasannya dari pembangunan bidang politik. Nanti kita akan bertemu dengan pembangunan bidang-bidang yang lain. Saya hanya memulai ini dari bidang politik. Kenapa saya mulai dari bidang politik? Karena politik itu mencakup urusan seluruh bidang atau sektor yang lain. Jadi orang-orang yang berada di dalam bidang politik itu, itulah yang memiliki kemampuan atau kewenangan untuk mengelola pembangunan. Yang membuat undang-undang itu adalah orang-orang yang bergerak atau berada di bidang politik, baik itu yang berada di eksekutif, yang berada di legislatif, maupun berada di yudikatif. Bahkan mereka yang tidak berada di lembaga-lembaga itu pun terlibat dalam politik, baik politik praktis maupun non praktis, saudara-saudara, sehingga praktis di dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara ini hampir seluruhnya tidak terlepas dari kehidupan politik. Karena itulah para ahli mengatakan manusia itu dengan sebutan zon politikon, jadi makhluk yang berpolitik. Bahkan Plato itu mengatakan manusia itu political animal gitu. Jadi binatang yang berpolitik. Jadi sama dianggap oleh Plato bahwa manusia dengan makhluk hidup yang lain itu sama sesungguhnya. Yang membedakan karena dia terlibat di dalam kegiatan politik. Pada saat manusia tidak terlibat dalam kegiatan politik, maka dia sesungguhnya sama dengan makhluk hidup yang lain. Itu adalah cara pandang yang ekstrim dari para ahli, para sarjana, para tokoh di masa lalu dalam melihat politik. Jadi sesungguhnya pendapat-pendapat itu ingin menegaskan kepada kita bahwa hampir seluruh sektor kehidupan manusia itu tidak terlepas dari kebijakan politik. Karena itu para mahasiswa, para kaum cendekiawan, para sarjana itu memang harus melek politik. Jadi harus paham politik, sehingga kemudian tidak gampang dipolitisasi, tidak gampang dibodohi dalam konteks-konteks politik dengan alasan misalnya alasan kepentingan rakyat, bahwa kemudian kepentingannya diambil dan kemudian dipolitisasi. Nah, saudara-saudara, itu pengantar kenapa kemudian pembangunan di bidang politik ini menjadi pengantar materi pertama setelah pengantar penjelasan kemarin. Saya memulai ini. Nah, apa yang kira-kira bisa kita pahami dari apa itu yang dimaksud dengan pembangunan politik, atau pengertian pembangunan politik itu apa? Nah, pembangunan politik itu maknanya adalah pembangunan kelembagaan politik. Jadi ketika kita berbicara pembangunan politik, maka yang kita bicarakan itu adalah pembangunan lembaga-lembaga yang berhubungan dengan lembaga politik. Apa saja lembaga itu? Partai politik misalnya.
Nah, ketika kita berbicara mengenai pembangunan politik, maka otomatis yang kita bicarakan itu adalah pembangunan partai politik. Bagaimana supaya partai politik itu bisa maju, berdaya, kemudian mampu berkontribusi terhadap pembangunan politik dan pembangunan bangsa secara menyeluruh. Makanya yang perlu dikuatkan pertama kali di dalam negara demokrasi itu adalah partai politiknya. Jadi kalau misalnya lembaga-lembaga di satu negara itu bermasalah misalnya, maka kita perlu cek ulang bagaimana kondisi partai politiknya. Dan dalam kasus Indonesia misalnya, banyak persoalan yang terjadi di Indonesia itu linear dengan persoalan yang terjadi di partai politik. Nah, ini menjadi menarik untuk kita diskusikan. Karena lembaga-lembaga yang ada di negara kita ini, baik itu eksekutif, legislatif, dan yudikatif, kalau saudara belajar nanti hukum tata negara atau sistem politik Indonesia dan seterusnya, maka saudara akan bisa mengetahui konsep trias politika itu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Nah, trias politika yang di sana ada cabang kekuasaan yang terdiri dari eksekutif, legislatif, dan yudikatif itu seluruhnya itu tidak terlepas dari keberadaan politik atau keberadaan partai politik. Eksekutif misalnya presiden, kemudian gubernur, kemudian bupati, wali kota. Itu adalah pejabat di tingkat masing-masing, pusat, provinsi, dan daerah, yang itu dipilih secara politik lewat pilkada, pemilihan kepala daerah, dan diajukan oleh partai politik. Begitu pula lembaga legislatif seperti DPR pusat, DPR RI, kemudian DPRD provinsi, DPRD kabupaten, dan seterusnya, itu adalah dipilih lewat pemilu. Yang mengusulkan para calon anggota legislatif itu adalah partai politik. Begitu pula pada lembaga-lembaga yudikatif, seperti misalnya kepolisian. Kapolri itu dipilih oleh presiden. Presiden dipilih lewat pemilu yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk memenuhi syarat dia mencalonkan. Kejaksaan juga begitu. Jaksa Agung itu dipilih oleh lembaga-lembaga politik antara DPR dan presiden. KPK pun begitu, diseleksi tim seleksinya itu dibentuk oleh presiden, kemudian di fit and proper test oleh DPR dan seterusnya. Jadi sesungguhnya lembaga-lembaga yang ada di Indonesia itu tidak bisa lepas dari partai politik. Nah, karena itu yang pertama kali harus dibangun, yang diperkuat, dan yang harus baik itu adalah partai politiknya. Kalau partai politiknya itu buruk, maka dia sebagai hulu dari semua proses pemangku kebijakan dan pelaksana pembangunan itu buruk, maka juga ke belakangnya itu juga akan buruk. Begitu pula soal bagaimana proses demokratisasi di partai politik. Ketika proses demokratisasi di partai politik tidak berjalan, maka hasil yang keluar juga tidak akan berjalan dengan baik atau tidak sesuai dengan cita-cita pembangunan itu sendiri. Begitu pula dengan lembaga kekuasaan, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif, itu juga harus dibangun secara baik setelah membangun partai politiknya. Selinier dengan itu, tentu saja pembangunan penyelenggara kontestasi politik seperti KPU atau Komisi Pemilihan Umum, kemudian Badan Pengawas Pemilu, kemudian ada namanya DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, dan seterusnya. Lembaga-lembaga yang terlibat di dalam penyelenggaraan politik itu juga harus dibangun, karena mereka yang menjadi wasit pelaksana. Misalnya KPU itu adalah pelaksana. Kalau pelaksananya tidak sehat, tidak baik, tidak kuat, maka dia cenderung diintervensi oleh kekuatan yang itu akan mempengaruhi proses dan hasil politik. Bayangkan kalau misalnya hasil pemilu itu bisa diintervensi oleh kekuatan di luar KPU misalnya. Apakah itu kekuatan politik, kekuatan militer, kekuatan uang, atau kekuatan lain yang membuat hasil pemilu itu tidak sama dengan yang sebenarnya. Begitu pula dengan wasit politik, kontestasi politik yang bernama Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu, itu harus memiliki peran yang dominan sehingga dia mampu melakukan tugasnya sebagai pengawas dari setiap proses penyelenggaraan politik itu
sehingga pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama proses itu bisa ditindak sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Jadi inilah sesungguhnya yang perlu kita perbincangkan secara serius di dalam melaksanakan program pembangunan, bahwasanya pembangunan di bidang politik itu memiliki peran penting di dalam pembangunan sektor-sektor yang lain, karena dialah yang kemudian nanti berurusan dengan sektor lain. Misalnya ketika anggaran pendidikan itu hendak dibuat, hendak disusun, maka yang menyusun itu adalah menteri berdasarkan persetujuan presiden, dibahas bersama DPR, dan orang-orang ini adalah orang-orang yang terlibat di dalam proses politik, bahkan dia adalah orang yang terpilih lewat proses politik dan diusulkan oleh partai politik. Jadi sangat penting pembangunan di bidang politik ini karena dia berhubungan dengan banyak sektor-sektor yang lain. Bahkan tidak ada sektor di satu negara atau di negara kita ini yang tidak berhubungan dengan yang namanya politik. Yang kedua adalah pembangunan politik itu berarti bermakna pada peningkatan kesadaran berpolitik warga negara. Gitu. Jadi perlu ada pendidikan atau peningkatan kesadaran berpolitik warga negara. Jadi warga negara ini harus, bahasa sederhana saya tadi, harus cerdas politik, harus melek politik, dan dia harus menjadi zon politikon, harus manusia berpolitik. Apakah manusia berpolitik itu harus menjadi presiden, Pak? Harus menjadi anggota DPR? Harus menjadi misalnya menteri? Tidak harus, tetapi dia harus mengerti terhadap semua proses itu dan terlibat di dalam proses itu. Baik dia sebagai pelaku maupun dia sebagai pengawas. Itu adalah partisipasi politik namanya. Saudara menjadi pengawas pemilu, melaporkan kecurangan yang terjadi pada saat pemilu terjadi, misalnya ada politik uang, itu adalah partisipasi politik. Karena ada pelanggaran yang dilakukan oleh aktor-aktor tertentu di dalam kegiatan politik yang melanggar aturan dan ketentuan. Jadi partisipasi politik itu tidak harus berupa misalnya kita terlibat menjadi calon, tetapi kita menjadi warga negara yang aktif di dalam mengawasi proses penyelenggaraan politik, itu juga penting. Nah, saudara-saudara, kesadaran berpolitik itu tidak hanya semata-mata pada saat proses pencalonan pada kontestasi politik tertentu, tapi juga pada saat orang yang dipilih itu sudah menjalankan pemerintahannya, itu bagian dari partisipasi politik. Saudara secara aktif misalnya memberikan informasi-informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan di daerah tertentu, itu adalah merupakan bentuk partisipasi politik sebagai warga negara. Kenapa? Karena para pemangku kebijakan itu menjalankan amanat rakyat yang telah dipilih melalui pemilu. Yang ketiga adalah pembangunan dan pembuatan regulasi dan budaya politik. Itu penting. Kenapa? Karena regulasi itu adalah mengatur kepentingan hajat hidup orang banyak, bukan segelintir orang. Dan regulasi itu dibuat menggunakan anggaran negara. Itulah pentingnya kemudian pembuatan regulasi itu sebelum dia disahkan, dia perlu namanya melalui uji publik. Jadi sebelum disahkan namanya undang-undang, peraturan daerah, peraturan menteri, peraturan presiden, dan seterusnya, itu perlu menjalani yang namanya uji publik, sehingga apakah publik menerima kebijakan itu atau tidak. Hal itu menjadi penting, karena itu kesadaran berpolitik warga negara itu perlu dibangun ketika ada rencana kebijakan, baik itu rancangan undang-undang, rancangan peraturan daerah, dan seterusnya, itu kita sadar sebagai warga negara bahwa itu akan mengatur kehidupan kita dan pasti akan menggunakan dana yang berasal dari pajak yang dibayar oleh rakyat. Sehingga menjadi penting rakyat untuk mencermati hal tersebut. Budaya politik itu sesungguhnya sesuatu yang perlu dibangun, perlu didorong terus, dibangkitkan, kemudian disehatkan, sehingga akan mampu menciptakan yang namanya kesadaran berpolitik bagi warga negara. Nah, apa tujuan pembangunan politik, saudara-saudara? Yang pertama kali adalah
pembangunan politik itu bertujuan untuk membuat kesadaran bahwa berpolitik itu senantiasa orientasinya adalah kepentingan umum, sesuai dengan apa yang dimaksud oleh Plato tentang politik. Ya, Plato mengatakan politik itu adalah upaya untuk menciptakan kehidupan bersama yang lebih baik. Nah, kehidupan bersama itu tentu saja adalah kehidupan bukan kepentingan segelintir orang, bukan kepentingannya presiden, bukan kepentingannya menteri, bukan kepentingannya anggota DPR, bukan kepentingannya gubernur, bukan kepentingannya bupati, atau orang-orang per orang, misalnya ketua partai. Tetapi untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik, kehidupan bersama yang lebih baik. Jadi kata-kata bersamanya di situ. Itulah yang dimaksudkan oleh Jeremy Bentham, seorang filosof dan tokoh yang mengatakan bahwa politik itu harus menciptakan kebahagiaan bagi semakin banyak orang. Maka semakin banyak orang yang bahagia dari kegiatan politik itu, maka kegiatan berpolitik itu semakin baik. More happiness to more number people. Jadi kebahagiaan itu harus didorong harus semakin banyak dan semakin banyak orang. Kepentingan umum, bukan kebahagiaan segelintir orang. Orang bahagia misalnya dengan memiliki rumah besar, mobil mewah, tabungan banyak, bisa kapan aja jalan-jalan. Tapi segelintir orang yang menikmati, para pejabat negara, sementara rakyatnya masih susah untuk cari makan, susah untuk berobat, susah untuk sekolah, gitu, susah untuk mencari pekerjaan dan seterusnya. Nah, orientasi dari pembangunan politik itu harus diarahkan kepada kesadaran para pemangku kebijakan, orang-orang yang terlibat di dalam dunia politik itu harus pada kepentingan umum, bukan kepentingan segelintir orang yang disebut di dalam politik itu namanya oligarki, yaitu orang-orang segelintir orang yang menguasai sebagian besar sumber daya atau sumber kekayaan alam yang ada di satu negara. Saudara-saudara, kalau ada pertanyaan silakan dibuka saja soundnya, nanti bisa mengajukan pertanyaannya ke saya sambil berbicara, nanti saya jeda kalau ada pertanyaan. Yang kedua adalah pembangunan politik itu bertujuan untuk menciptakan yang namanya check and balance gitu. Jadi tidak harus semua orang itu setuju kepada pemerintahan atau rezim yang berkuasa. Nah, pembangunan politik itu membangun kesadaran warga supaya ada pihak-pihak tertentu dari masyarakat itu yang melakukan yang namanya check and balance, melakukan kontrol, pengawasan. Kalau di negara-negara di negara-negara yang demokrasinya sangat sudah terbuka itu ada namanya oposisi. Gitu. Jadi ini dilakukan supaya pemerintahan itu tidak absolut, supaya pemerintahan itu tidak berjalan sendiri dia dengan segala kebijakannya, karena pasti di antara kebijakan pemerintah itu ada yang salah, tidak semuanya benar, karena itu perlu ada check and balance, ada kontrol, baik bagi partai-partai politik yang ada di parlemen maupun masyarakat sipil, masyarakat yang tidak berada di dalam pemerintah. Itu perlu melakukan check and balance gitu kepada para penguasa rezim. Jadi yang diawasi itu bukan karena Jokowi, bukan karena Prabowo, bukan karena Anies Baswedan, bukan karena siapa-siapa, tapi karena dia berkuasa. Karena dia berkuasa, disebutkan oleh yang namanya Lord Acton itu power tend to corrupt. Kekuasaan itu cenderung korup, cenderung menyimpang. Absolute power, kekuasaan yang absolut, korup absolutely, itu pasti akan menyimpang, karena itu perlu ada namanya check and balance untuk melakukan semacam kontrol terhadap kekuasaan yang ada. Nah, tujuan politiknya, pembangunan politik yang lain adalah kesadaran politik rakyat yang berdaulat. Jadi yang berdaulat itu sesungguhnya adalah rakyat. Karena demokrasi itu meniscayakan seperti yang dibilang oleh mantan Presiden Amerika Serikat itu, from the people, by the people, for the people. Jadi power by the people. Jadi kekuasaan di tangan rakyat. Jadi rakyatlah yang berkuasa.
orang-orang yang terpilih lewat proses politik itu, baik menjadi pejabat di eksekutif, legislatif maupun yudikatif, itu adalah wakil yang memegang amanat dan daulat mandat rakyat untuk melaksanakan kewajiban rakyat, supaya tidak semua orang melakukan hal yang sama. Karena kalau semua orang melakukan yang sama, maka akan menjadi repot. Misalnya dari 250 juta warga Indonesia ini semuanya menjadi presiden, kacau negara. Karena itu perlu ada orang yang disepakati oleh rakyat Indonesia untuk menjadi presiden. Nah, presiden itulah yang kemudian mengurus urusan-urusannya yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat 250 juta itu tadi gitu. Bukan misalnya kepentingan presiden pribadi, keluarga presiden, teman-teman presiden, atau orang satu kampung dengan presiden, atau orang satu partai dengan presiden, atau satu kampus dengan presiden, enggak. Tetapi dia memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan mandat rakyat mengurusi 250 juta rakyatnya atau 227 juta rakyatnya. Begitu pula dengan anggota DPR yang 500 orang lebih itu. Karena tidak mungkin seluruh rakyat ini bisa bersidang di gedung parlemen, karena itu perlu ada orang yang dipilih untuk mewakili dia, membicarakan persoalannya, memperjuangkan, kemudian merumuskan, membuat kebijakannya, dan kemudian itulah yang kemudian dilaksanakan. Yang berikutnya adalah tujuan pembangunan politik itu mencegah kekuasaan yang absolut. Kekuasaan absolut tadi itu kekuasaan yang tidak dikontrol, kekuasaan yang semena-mena, atau ada namanya oligarki. Hanya segelintir orang yang berkuasa, dialah yang mengatur jalannya kekuasaan sesuai dengan keinginannya, tanpa mengindahkan kepentingan masyarakat secara umum. Nah, saudara-saudara, kekuasaan dalam politik itu sesungguhnya didelegasikan kepada segelintir orang, yang kemudian segelintir orang itu melakukan tugas-tugasnya untuk melakukan membuat kebijakan, menyusun anggaran, membuat program yang berorientasi kepada kepentingan umum masyarakat secara keseluruhan. Yang berikutnya adalah tujuan pembangunan politik itu oposisi yang mengontrol, check and balance itu tadi. Jadi pihak-pihak yang tidak berada dalam pemerintah, misalnya partai politik yang tidak ikut dalam pemerintah, itu berposisi atau berperan untuk melakukan kontrol, melakukan pengawasan, melakukan evaluasi, memberikan semacam second opinion, memberikan kebijakan yang itu bisa menjadi alternatif bagi pemerintah, pandangan alternatif, bahkan juga mungkin data alternatif bagi pemerintah yang berkuasa. Namun orientasi oposisi itu tidak untuk menjatuhkan pemerintahan yang sah, karena di dalam demokrasi pemerintahan itu akan berganti itu dengan cara damai setiap 5 tahun gitu. Kecuali memang pemerintah yang menjalankan kekuasaannya itu melanggar undang-undang dasar yang kemudian memang memiliki semacam kekuatan untuk dimakzulkan dan diberhentikan di tengah jalan. Tetapi itu bukan bagian dari tugas oposisi, itu adalah karena ada persoalan hukum yang memang akan secara langsung akan membuat pemerintah yang berkuasa atau siapapun yang melanggarnya akan berhadapan dengan hukum, bukan karena posisi dari oposisi itu sendiri. Sehingga oposisi itu perannya di dalam pembangunan politik itu melakukan kontrol dan evaluasi terhadap kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah yang berkuasa. Pendidikan politik itu bisa dilakukan terhadap partai politik dan warga negara. Tadi sudah saya jelaskan di awal, pembangunan bidang politik tidak hanya misalnya untuk partai politik, tapi juga untuk warga negara, supaya warga negara itu berdaya secara politik, ngerti politik, melek politik, tidak gampang dibohongi. Hanya diberi uang 50.000, misalnya dia mau nyoblos partai tertentu, mau milih calon bupati tertentu, itu namanya pembodohan. Tetapi anehnya di era sekarang, orang kalau nggak diberi uang tidak mau nyoblos, itu yang salah paradigmanya, dan itu harus terus diberi pendidikan politik warga semacam itu, karena
itu merupakan pembodohan. Tidak hanya pembodohan, sesungguhnya itu adalah penghinaan terhadap kedaulatannya dia. Karena mestinya satu anugerah yang diberikan oleh Tuhan tidak diberikan kepada yang diberikan kepada manusia oleh Tuhan, tidak diberikan kepada makhluk lain, itu adalah kesempatan bagi manusia untuk memilih calon pemimpinnya. Kalau sapi, misalnya mohon maaf, kambing, misalnya burung, misalnya ikan, misalnya, tidak ada proses demokrasi bagi mereka. Tidak ada proses mencari pemimpin di antara mereka. Karena itu manusia memiliki kelebihan seperti dibilang Plato itu, yang membedakan dia dengan makhluk hidup yang lain. Nah, karena itu, soal bagaimana dia memilih orang itu tidak bisa diatur atau dibujuk karena pemberian uang 50 atau 100 ribu. Itu adalah satu penghinaan bagi kedaulatan dia. Jadi itu yang salah menurut saya, yang harus senantiasa terus kita perbaiki, baik diri kita sendiri, orang-orang di sekitar kita maupun teman-teman dan orang yang kita kenal. Aspek pembangunan politik itu apa saja? Jadi pembangunan politik itu menjangkau pada aspek atau hal-hal apa saja. Pertama adalah civil society dan sistem demokrasi. Civil society itu adalah masyarakat sipil. Masyarakat sipil itu adalah kehidupan di mana yang menjadi penentu bagi sistem demokrasi kita. Misalnya katakanlah, kalau masyarakat Indonesia ini masih doyan terhadap politik uang, maka yang akan jadi pejabat-pejabat politik itu adalah orang yang memiliki uang. Artinya orang kaya saja, atau orang yang didukung oleh orang kaya, tanpa melihat kompetensi yang lain, tanpa melihat akuntabilitas, tanpa melihat track record dan seterusnya. Dan itu berbahaya bagi perjalanan demokrasi dan politik, karena orang-orang yang dipilih hanya karena kekayaannya, pasti ketika dia dan pada saat dia mencalonkan itu mengeluarkan dana besar, pada saat dia terpilih, dia akan berusaha untuk mengembalikan uang yang telah dikeluarkan. Jadi ini pentingnya pembangunan pada civil society atau masyarakat sipil, seperti para mahasiswa, kaum intelektual, dan seterusnya, itu perlu dikuatkan. Kalau Barrington Moore itu menyebutnya dengan kelas menengah. Kelas menengah itu perlu dibangun kesadaran politiknya sehingga mereka lah yang mampu mempengaruhi perpolitikan. Kalau mereka mampu mempengaruhi politikan, maka politik pada satu negara itu akan sehat. Kenapa? Karena mereka orang yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan politik tanpa dipengaruhi oleh adanya politik uang dan seterusnya. Yang kedua adalah aspek pembangunan politik merupakan hubungan kelembagaan politik. Jadi pembangunan politik itu harus mampu membangun hubungan kelembagaan politik, sehingga kelembagaan politik yang ada itu seperti yang saya sebutkan di awal, seperti misalnya partai politik, kemudian KPU, Bawaslu, DKPP, eksekutif, legislatif, yudikatif, itu mampu menjalankan perannya sesuai dengan tujuan dibentuknya lembaga-lembaga itu, gitu. Jadi kalau partai politik itu tujuannya adalah untuk menjadi sarana atau media mengkader calon pemimpin bangsa baik di tingkat pusat maupun daerah, dia harus menjalankan fungsi itu. Jangan geser kepada misalnya partai politik mengumpulkan uang untuk calon atau untuk ketua umumnya atau untuk para pengurusnya. Jangan sampai berubah misalnya menjadi perusahaan, dan itu berbahaya bagi politik pada masa-masa yang akan datang. Karena partai bisa berubah menjadi PT, menjadi perusahaan perseroan terbatas, dan seterusnya. Aspek pembangunan politik yang ketiga adalah geopolitik dan hubungan luar negeri. Jadi pembangunan politik itu tidak hanya berbicara di internal partai politik, di internal pemerintahan, hubungan kelembagaan dengan lembaga-lembaga politik yang ada, tapi juga berbicara bagaimana hubungan dengan lembaga-lembaga negara lain, karena dia akan terlibat dengan namanya geopolitik, politik internasional. Kalau dia tidak mampu misalnya menjadi aktor yang menjadi penyeimbang di antara kekuatan politik yang ada, maka dia bisa menjadi korban. Itu pentingnya pembangunan politik. Misalnya dulu Indonesia menjadi salah satu negara yang menginisiasi namanya
gerakan non-blok ketika kekuatan politik dunia itu terdiri dari dua blok, blok barat dan blok timur, blok Amerika dan sekutunya, kemudian Rusia dan sekutunya, atau Uni Soviet dan sekutunya. Kita mampu menjadi negara non-blok yang tidak berpihak ke negara-negara itu. Itu namanya kemampuan pembangunan, kemampuan politik di satu negara itu akan mampu menjadi penyeimbang di antara kekuatan geopolitik, politik internasional, dan hubungan dengan luar negeri. Nah, ketika ada persoalan yang tidak sesuai dengan misalnya tujuan politik itu, maka suatu negara harus mampu menjadi pengingat, pemberi masukan kepada negara yang melanggar misalnya. Negara yang melanggar kedaulatan negara lain. Itulah pentingnya keberadaan pembangunan politik. Tidak hanya ke dalam, tapi juga keluar. Nah, ini pada aspek yang pertama tadi, saudara-saudara. Aspek pembangunan masyarakat sipil atau civil society. Nah, inilah yang perlu dikuatkan dari pembangunan dari civil society itu, masyarakat sipil itu. Yaitu civil society atau masyarakat sipil memiliki peran penting, bukan perang ya, peran penting di era demokrasi seperti saya sebutkan tadi. Karena hampir seluruh kebijakan yang dibuat itu juga memperhatikan yang namanya aspirasi dan suara masyarakat. Pemerintah tidak bisa juga semena-mena membuat aturan, undang-undang, membuat program. Bahkan ke level desa, saudara, ketika ada rumusan penyusunan anggaran desa, itu ada namanya Musrenbangdes. Dan masyarakat yang bukan menjadi pejabat itu juga dihadirkan untuk memberi masukan kepada forum Musrenbangdes, yang kemudian forum itu membuat kesepakatan atau hasil pembangunan, hasil usulan yang akan disahkan dan kemudian dilaksanakan. Dalam konteks yang lebih terbuka adalah bahwa demokrasi memungkinkan terbukanya partisipasi publik. Tadi saya sudah sebutkan. Partisipasi publik itu tidak hanya menjadi anggota DPR, menjadi bupati, menjadi presiden, menjadi apapun, bahkan dia juga bisa menjadi pengawas, melakukan kontrol, kemudian memberi evaluasi, baik secara langsung maupun dalam surat, maupun dalam menulis di media, memberikan berkirim surat kepada pemangku kebijakan, dan seterusnya, dan seterusnya. Banyak sekali variabel dan perangkat, juga cara yang bisa dilakukan oleh publik secara luas dalam menyalurkan aspirasinya terhadap kegiatan politik. Ini adalah penjelasan yang kedua dari aspek pembangunan politik itu. Nah, ini adalah aspek dalam negeri, ini ada aspek luar negeri. Aspek dalam negeri ini yang perlu dibangun itu adalah kekuasaan digunakan untuk memudahkan pembangunan. Jadi kekuasaan yang diperoleh oleh pejabat yang terpilih lewat jalur politik itu digunakan untuk memudahkan pembangunan, bukan untuk menumpuk kekayaan dirinya. Gitu ya. Para politisi yang menentukan kebijakan pembangunan, karena mereka yang menentukan kebijakan pembangunan, maka mereka harus menetapkan tujuan dan sasaran masyarakat. Semakin banyak masyarakat itu, itulah yang harus diorientasikan dalam penetapan kebijakannya. Karena kalau salah dalam memilih para politisi, para pemimpin, maka jangan salahkan ketika arah pembangunan itu juga salah dan tidak tepat sasaran, karena sudah salah di dalam memilih aktor-aktor yang akan mengurusi kepentingan masyarakat. Ke luar negeri, pembangunan politik secara kelembagaan politik itu bisa dalam memperkuat lobi politik. Lobi politik itu bisa berguna untuk misalnya meningkatkan pembangunan di satu negara, atau misalnya bisa mencegah satu negara untuk melakukan kezaliman, perbuatan yang merugikan negara lain atau rakyat di negara lain. Pentingnya keikutsertaan di dalam politik ini juga menunjukkan betapa pentingnya keterlibatan dan keikutsertaan pemimpin politik di satu negara untuk bisa berkontribusi terhadap perdamaian dan meningkatkan kesejahteraan bagi negara lain. Karena tidak semua
negara di dunia ini potensi yang diberikan oleh Tuhan itu sama. Ada negara yang memang secara lahiriah itu tidak memiliki kekayaan alam yang bisa berguna untuk membangun negaranya. Karena itulah pembangunan di bidang politik yang berorientasi kepada luar negeri itu juga mampu menjadi semacam media bagi pemimpin di negara yang memiliki kemampuan untuk membantu negara lain, sehingga kemudian negara yang tidak beruntung secara ekonomi maupun sumber daya alam dan sumber daya manusia itu bisa dibantu gitu oleh negara itu. Tidak dimanfaatkan, dieksploitasi, dan kemudian dimanfaatkan begitu saja oleh negara-negara tersebut gitu. Bukan dibantu, tapi malah kemudian dimanfaatkan. Nah, inilah pentingnya keterlibatan aktor-aktor politik dalam konteks dalam negeri maupun luar negeri. Ketika dia ke dalam, di dalam negeri orientasinya adalah pembangunan politik di dalam negeri, sehingga masyarakat atau publik secara umum berdaya dan mampu mendapatkan kebebasan dan kesejahteraannya, keluar juga mampu membantu warga negara yang tidak seberuntung nasibnya dengan warga negara yang lain. Saudara-saudara, ini adalah beberapa penjelasan yang berkaitan dengan pembangunan bidang politik. Ini adalah slide saya yang terakhir. Target pendidikan politik. Apa target pendidikan politik? Targetnya itu adalah adanya kematangan atau kedewasaan berpolitik. Sehingga orang itu tidak berkelahi hanya karena perbedaan politik. Jadi kira-kira kalau ada masyarakat yang berkelahi karena perbedaan politik, berarti pendidikan politiknya masih belum berhasil. Kalau ada kakak dan adik berantem karena pilihan politik yang berbeda, berarti pendidikan politik belum berhasil. Kalau ada tetangga dengan tetangga berkelahi karena persoalan dan pilihan politik, maka berarti pendidikan politik belum berjalan karena belum dewasa dalam berpolitik. Berpolitik itu meniscayakan adanya perbedaan. Karena itu, jangan sampai perbedaan itu membuat satu sama lain tidak akur, bahkan kemudian berkelahi, dan itu sangat tidak bagus bagi pembangunan pada masa-masa yang akan datang. Target pendidikan politik yang lain adalah tidak ada power distance. Apa power distance? Tidak ada jarak antara orang yang menjabat, yang dipilih, dengan orang yang memilih. Dan ini harus berjalan gitu. Harus ada kesadaran dari mereka yang terpilih, yang dipilih oleh rakyat itu tidak memiliki jarak atau gap dirinya dengan rakyat gitu. Ini yang masih belum bisa terwujud di masyarakat kita. Bahkan banyak orang-orang yang baru saja terpilih menjadi pejabat tertentu itu menjadi OKB, orang kaya baru. Kalau lewat pintu mobilnya tidak mau dibuka gitu hanya karena punya mobil baru. Dan seterusnya dan seterusnya. Karena sesungguhnya dia adalah wakil dari rakyat. Tidak boleh kemudian wakil itu semena-mena terhadap yang bukan wakilnya. Namanya wakil ya harus tunduk kepada yang memberi dia kekuasaan gitu, kepada yang diwakili. Itu yang disebut dengan namanya tidak boleh ada power distance, tidak boleh ada jarak. Itu biasa saja gitu. Penguasa dengan rakyat itu sama, karena tugasnya saja yang berbeda gitu. Bukan karena dia punya jabatan maka kemudian berbeda, enggak, tugasnya saja. Sekarang saya bertugas, besok mungkin orang lain yang bertugas gitu. Sehingga biasa saja antara penguasa dengan rakyat itu akan berganti-ganti gitu ya. Yang ketiga, target pendidikan politik itu adalah menguatkan rasa kebersamaan. Karena politik itu diorientasikan untuk menciptakan kehidupan bersama yang lebih baik. Itulah yang harus ditanamkan bagi para politisi yang menjabat kekuasaan, baik itu di eksekutif sebagai wakil rakyat atau di eksekutif sebagai presiden, menteri, gubernur, bupati, wali kota, dan seterusnya, bahkan ke level kepala desa, maupun di level legislatif sebagai wakil rakyat di tingkat pusat maupun daerah. Tidak ada bedanya antara anggota DPR dengan masyarakat dalam konteks bahwa mereka memiliki tugas yang harus bisa menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat yang diwakilinya gitu, bukan untuk kepentingan dirinya. Karena dia dipilih, maka dialah yang harus menjalankan tugas-tugas itu. Tidak bisa dijalankan oleh
semua orang gitu. Karena itu akan membuat namanya malah menjadi kacau gitu ya. Itu kira-kira rekan-rekan yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan materi pembangunan di bidang politik ini. Kalau ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Mungkin ada yang ingin saudara tanyakan atau ingin saudara perjelas dari materi yang sudah saya sampaikan. Mungkin ada yang saudara kurang begitu pahami. Monggo dipersilakan.